Recording is Dari on. ini, dari kemarin kita belajar design thinking ya teman-teman ya. Oke, sekarang boleh dibuka dulu buku tulisnya, mana tahu teman-teman perlu nyatet ya, tapi harusnya sih nggak perlu dicatat, tapi ya udah catat aja. Oke, aku share screen ya teman-teman. Udah terlihat belum share screen-ku? Udah kelihatan belum ya, guys? Kelihatan ya? Oke. Oke, itu Kak Marsani asar dulu ya, guys. Nanti teman-teman asar setelah kelas ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah kelihatan, teman-teman silakan dilihat kita hari ini mempelajari tahap empathize atau tahap pertama kita sebelum kita mulai project ya, teman-teman. Ingat ya, kemarin ingat yang ini nggak? Ayo, ingat nggak kemarin? Ayo, ingat nggak? Wah, parah sih kalau nggak ingat. Ingat, Kak. Ingat ya. Nah, ini nama-namanya jangan lupa diingat juga ya. Nah, di sini kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap empathize. Nah, teman-teman, sebenarnya empathize itu bahasa Inggrisnya sama kayak empati, teman-teman. Itu empati itu keadaan mental yang membuat kita itu merasakan atau mengidentifikasi diri orang lain dalam perasaan yang sama atau pikiran yang sama, guys. Jadi misal si siapa ya? Si Ois ya, Ois nih misal dia punya masalah gitu ya. Nah, si Ramdan temennya Ois itu harus menjadikan diri Ramdan itu sebagai dirinya Ois gitu, karena yang punya masalah itu Ois. Jadi nggak boleh langsung ngejudge kayak, kenapa Ois hari ini nggak pakai baju, ini, baju seragam, kenapa pakai baju olahraga, misal gitu ya. Oh oh pasti Ois malas gitu kan. Nah, sebenarnya bisa jadi nggak gitu kan, guys. Bisa jadi si Ois ini bajunya sedang dipinjam orang lain atau sedang dicuci, kan kita nggak tahu, guys. Jadi nggak boleh ngejudge dulu. Jadi sebenarnya itu ya maksud dari empati ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini bayangin aja nih, misal teman-teman punya teman yang selalu terlambat ke kelas, teman-teman. Nah, misal kalau misalnya kita tuh ngejudge doang gitu ya, pasti kita bakal mikir kayak, "Ih, dia pasti malas karena kerjaannya nonton MU doang," gitu ya, atau main Mobile Legends doang gitu, teman-teman. Nah, atau kita langsung ngejudge nggak disiplin gitu ya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita di tahap empathize, kita harus bertanya nih ke si dia ini, guys. Oh, ternyata kenapa sih kamu terlambat? Oh, saya rumahnya jauh gitu. Kenapa sih kamu rumahnya jauh gitu ya? Ya nggak tahu, ibu saya yang buat rumah gitu ya. Atau teman-teman tanya, kamu biasanya emang ke sini naik apa? Aku juga naik transportasi umum katanya gitu ya. Terus kita tanya lagi, terus ada nggak kendala lain membuat kamu terlambat gitu? Oh ada, ternyata aku harus bantu orang tua aku dulu sebelum berangkat gitu. Nah teman-teman itu termasuk data ya. Jadi misal teman-teman nanya, terus teman-teman dapat jawaban. Nah itu namanya data ya teman-teman ya. Oke, aman? Kalau aman boleh jempolnya, yes. Oke, ini kayaknya si Richie ini udah mau tidur nih. Udah kedip-kedip mata dia. Oke ya guys, kita lanjut. Nah, gitu ya. Jadi tahap empati itu kita mengubah sudut pandang kita menjadi diri orang lain, guys. Jadi kita mendefinisikan masalah mereka dari asumsi pribadi itu menjadi apa yang benar-benar dirasakan sama orang tersebut gitu, teman-teman. Teman-teman ada yang pernah nonton ini? Siapa aja yang udah pernah nonton? Dan sebutin nih yang mana aja yang udah pernah teman-teman tonton. Ya, iya semuanya pernah, tapi yang mana satu yang kalian nonton ya, guys? Ada Dino. yang Dino? Oke, yang Dino. Di kolom chat juga nggak apa-apa, guys. Kalian udah pernah nonton Zootopia belum? Atau udah pernah nonton Inside Out belum? Oke, harusnya udah pada tahu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman itu bisa melatih rasa empati ke orang lain itu dengan cara nonton film, guys. Jadi kalau nonton film teman-teman tiba-tiba ikut kesel, tiba-tiba ikut nangis gitu ya, itu berarti teman-teman masih punya empati untuk merasakan apa yang orang lain rasakan gitu, teman-teman ya. Oke, oke. Nah, anggap aja teman-teman itu kayak montir bengkel, teman-teman ya. Jadi, teman-teman sebelum bongkar motor, teman-teman
pasti si montir ini nanya dulu nih keluhannya apa Mbak gitu kan. Biasanya cewek-cewek tuh misal punya motor gitu teman-teman ya, kadang nggak dirawat gitu guys. Nah jadi si montirnya tuh kan nanya dulu gitu, kenapa nih bawa ke sini motornya? Oh mesin saya bunyi, oh rem saya blong, oh ini, oh itu. Nah baru si montir ini perbaiki di area yang memang benar-benar bermasalah gitu guys. Karena kalau langsung bongkar semua motornya kan salah kan, nggak bisa kan kayak gitu guys. Jadi harus permasalahannya itu harus tahu dulu apa supaya si montirnya ini bisa selesaiin gitu guys. Kayak kita, nah yang nanti mau ngerjain projectnya ya teman-teman. Nah terus Kak selanjutnya kita ngelakuin apa? Tahapan yang seperti apa di bagian project kita gitu teman-teman. Nah tahapan empathize itu ada di awal-awal guys. Ada di awal-awal kita riset gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal buka bareng-bareng Figma-nya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kayaknya kita bakal buka Figma. Jadi teman-teman, ini aku bakal bakal share beberapa link Figma untuk teman-teman masuk ke dalam Figma itu teman-teman. Yang di laptop ini teman-teman ingat ya kemarin pakai laptop yang sama atau enggak? Beda ya? Per kelompok yang kemarin. Sama. Ini cuma gini doang nih. Sama ya. Nah, ini aku bakal kirimin ke teman-teman link FigJam untuk teman-teman masuk ya. Yang pakai HP juga nggak apa-apa, bisa jadi bisa di akses ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebelum aku masuk ke Figma-nya, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Oke. Ayo, ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Sebenarnya untuk materi itu lebih panjang di Kak Sani, teman-teman ya. Kalau aku, kita cuman bikin praktek. Kita mengerjakan riset ini, teman-teman ya. Ini namanya riset, guys. Teman-teman tahu nggak riset itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Riset itu gimana caranya teman-teman mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan, guys. Oke? Jadi teman-teman bertanya, teman-teman juga cari jawabannya. Nah, itu proses namanya riset gitu. Oke? Aman ya? Sekarang teman-teman lagi bareng siapa, guys, di kelas, guys? Oke, ini aku stop sharing dulu. Ini aku bakal kasih ke grup masing-masing teman-teman ya. Oke. Oke guys, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sejauh ini. Aman ya? Oke, bentar ya guys. Aku mau kasih link Figma-nya yang bisa teman-teman buka nanti. Sambil aku menunggu teman-teman ya, teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu nggak sejauh ini? Oke, nanti habis ini bakal ada penjelasan LMS dari Kak Marsani, jadi ditunggu aja ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ada data type atau tipe data, dan satu lagi operator. Nah, tiga hal ini yang menjadi fondasi utama teman-teman dalam belajar Flutter ya. Gitu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke variabel. Variabel di sini untuk apa ya, Bang? Variabel. Oke, guys. Teman-teman boleh buka file Figma-nya teman-teman yang ada di laptop ini per kelompok kemarin. Ingat ya, boleh dibuka guys. Boleh dibantu sama Pak Fawas ya teman-teman ya, sama gurunya teman-teman. Ingat nggak kemarin Figma-nya udah dibuat belum di laptopnya masing-masing guys? Laptop per kelompok, coba dibuka dulu ya guys.
Ada yang masih kendala nggak, guys? Atau udah bisa buka semua? Kalau misalnya udah ada yang bisa buka Figma-nya, boleh di screenshot ya. Di screenshot dan dikirimkan ke grup, guys. Oke? Sekarang ya, teman-teman ya, dibuka Figma-nya. Dan di screenshot ke grup ya. Salah satu aja dari layar laptopnya, teman-teman. Ayo guys, jangan lupa di screenshot terus dikirimkan ke grup ya kalau sudah bisa membuka. Kirim ke grup test drive ya guys. Jangan ke grup masing-masing guys, nanti nggak kelihatan yang lain. Oke, di screenshot aja kalau udah masuk ke Figma-nya teman-teman ya. Ada kendala nggak? Mita Rempa gimana? Ada kendala? Gonggong, milendir, drum dan luti gendang. Apakah ada kendala, guys? Terima kasih guys, sumpah aku kira tadi nggak kedengeran suaraku, ternyata di mute. Thank you banget guys. Oke, nah ini mi mi luti gendang mana? Punya Husna ya? Yang Husna kirim ya? Oh, oke. Ini aku cuman bahasa syarat ya ke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aku kirim ke grup masing-masing untuk projectnya teman-teman. Jadi semuanya boleh diinstal dulu aplikasi Figma-nya di handphone supaya bisa gampang kita ngaksesnya ya teman-teman. Karena teman-teman kan belum punya laptop nih masing-masing. Jadi silahkan di download dulu aplikasinya di handphone, oke? Yuk di-download ya, download. Ini aku sambil kirimin ya teman-teman ya.
Oke, semuanya boleh langsung masuk ya, guys, ke Figma-nya masing-masing. Teman-teman, boleh diakses ya. Iya, mic-ku nggak ke-mute ya. Oke. Kirain ke-mute, guys. Oke, guys, udah diterima semua file Figma-nya atau ada yang belum? Kalau ada kelompok yang belum, kabarin ya, guys. On mic juga nggak apa-apa. Nama di sini itu kan nama itu udah berhasil disimpan nama aku sendiri ya, Rian gitu ya. Tapi mau diganti misalnya nama Kak Anda ya. Jadi aku mau ganti misalnya ini jadinya Almanda. Oke. Nah, terus ini apa nih? Oke. Ya, ini apa nih? Oke, kalau udah semua, boleh jempolnya, guys, diacungkan kalau udah masuk semua ke grupnya masing-masing. Sini aku bakal share screen ke teman-teman ya. Sebentar, aku share screen. Terus aku mau ganti jadi nama Amanda. Nah, ini dia bisa deh, dia nggak ada error. Di sini ada kuning ya, ini kuning ini karena si nama itu nggak dipakai. Oke, kelihatan nggak, guys? Nah, kalau kelihatan boleh bilang kelihatan, Kak, gitu, guys. Itu bisa dibaca nilai itu bukan nilai angka ya. Jadi, apakah aman? Apakah sudah masuk ke grup, ke filenya masing-masing, guys? Ini kayaknya aku belum lihat nih grup deram-deram sama grup Mita Rempa masuk sama grup Milendir nih. Yuk masuk dulu, guys, masuk dulu. Masuk dulu ya, teman-teman ya. Ini lagi masuk ya? Atau masih loading, guys? Boleh berkabar ke aku? Datanya. Ini tinggal berprint. Ini ini adalah function ya, guys. Function ya untuk mencetak dan memunculkan si teks ya. Oke, di sini tinggal putar-putar dulu ya dalamnya. Nah. Oke, udah kelihatan belum, guys? Harusnya udah ya. Oke, jadi teman-teman di sini kalau misalnya udah, aku bisa lihat nih teman-teman udah masuk di sini atau belum. Di sini yang aku lihat yang baru masuk itu baru grupnya Gonggong, guys. Baru si Sisma. Si Sisma baru yang masuk nih, guys. Kalau grup Luti Gendang nih belum ada nih yang masuk di aku, guys. Grup Milendir, Deram-Deram, Mita Rempa juga belum ada yang masuk, guys. Apa ini ya, apa connecting ya, teman-teman ya? Nah, ini udah ada nih. Nih grup Mita Rempa udah ada 2 orang, grup Milendir udah ada 2 orang. Grup drum sih ini yang belum masuk ya. Oke. Nah, teman-teman sambil teman-teman masuk ya, aku mau jelasin dikit terkait research organizer-nya. Teman-teman di sini bisa lihat aku kasih satu contoh study case ya, di mana teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman hari ini silakan diisi nama timnya nih. Nama timnya apa? Tim Mondown ya. Berasa di Roblox. Nah, ini ya, teman-teman silakan kasih nama, kemudian silakan diketik nama teman-teman nih di sini. Teman-teman kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan ya nih. Ada tim teman-teman di sini ditulis, kemudian ada si nama-nama anak-anak timnya ya teman-teman ya, semuanya diisi. Kalau bisa dari laptop, guys. Jadi laptopnya teman-teman itu dijadiin satu layar gitu untuk teman-teman isinya. Jadi satu orang aja yang isi tapi teman-teman bareng-bareng di belakang gitu. Oke? Kalau oke, boleh dijempol, guys, biar aku kelihatan. Oke ya. Siapa ini yang seblak ini ada di Zoom ini ya, guys? Oke.
Nah, setelah teman-teman mengisi ini, udah diisi belum? Apakah sudah diisi? Teman-teman diisi dulu. Nah, ini ada di grup Gonggong. Nah, di sini teman-teman silakan cantumin nih. Nama grupnya apa? Grup Gonggong ya. Terus di sini nama anggota teman-teman. Dihapus aja, guys. Nah, hapus aja. Terus teman-teman ketik ya. Oke, terus di sini ada grup Luti Gendang. Ini belum ada orangnya nih, guys, yang Luti Gendang. Oh, nih ada nih yang di grup Tarempa kenapa nih? Gak di sini, guys. Salah. Ini komen, guys. Jadi teman-teman tulis aja langsung di sini, bisa diketik gak, guys? Harusnya bisa diketik sih. Can edit nih aku kasih. Aku udah can edit sih, guys. Kalau kalian ngerasa belum bisa edit, belum bisa diketik kayak gini, guys, teman-teman biasanya di bawah sini, di bawah area-area ini itu ada start to edit gitu, baru teman-teman bisa edit. Nah, kalau ini tuh masih komen, guys. Jadi harus diketik gitu, diketik di sini. Nih. Dia bisa diketik nih, harusnya kayak Gonggong. Nah, Gonggong udah bisa nih. Silakan ditulis ya nama ininya nih. Kelihatan ya di sini kalau si Ricci lagi ngetik. Oke. Oke, ini aku belum lihat nih yang Luti Gendang mana? Drum belum ada terisi nih, guys. Dari tim drum. Kemudian dari Mita Rempa. Nah, di sini teman-teman di sini jangan tulis kayak ini, guys. Ini namanya komen. Nih, nggak bisa kayak gini, guys. Jadi teman-teman harus klik di sininya jadi Mita Rempa. Oke? Gitu ya, guys. Oke. Ada kendala nggak ya? Pada nggak bisa edit ya? Atau gimana, guys? Boleh ditanya aja kok. Bisa? Oke, grup Milendir ini juga sama ya, jangan di ini, jangan di komen ya teman-teman, tapi diketik nih di sini. Oke, ada yang nggak bisa ya, guys? Masih can view. Ini aku kasih can edit loh. Coba di refresh lagi kalau misalnya nggak bisa ya. Ini udah can edit. Ini nih drum mana nih, guys? Kok nggak ada orangnya? Baru Ois doang nih. Sebiji. Perwakilan juga nggak apa-apa sih. Gonggong, Luti Gendang. Wah, nah ini jangan di komen, guys. Kalau ini tuh teman-teman komen, jadi nggak diklik nih. Ini juga nih. Luti Gendang. Oke, diklik di sininya sampai ininya berubah, guys. Sampai kayak si Gonggong nih. Nah, tuh. Si Gonggong ini dia mengetik di sini nih. Nah, kalau teman-teman itu tadi komen nih. Komen tuh di sini. Nih, kalau komen teman-teman itu kursornya itu bakal bulat, guys. Jadi dia kayak gini. Nah, ini komen, guys. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau komen, teman-teman pencet ini nih. Yang di bawah ada select tool namanya. Nah, kalau teman-teman di bawah itu ada select tool, teman-teman klik aja. Nanti bakal ada. Ini Sisma pasti bingung karena hilang ya. Kopas aja dari yang atas, Sisma. Nah, boleh. Jadiin teks lagi. Atau satu orang aja yang ngetik juga nggak apa-apa sih, guys. Luti Gendang belum. Terus Mita Rempa juga baru komen. Nih ya, Napis. Halo, Napis. Jangan di komen ya, Napis. Di ini ya, Napis. Di ketik Napis. Oke? Diketik di sini. Napis bisa. Oh, yang HP belum bisa. Oke. Ada ini enggak? Ada bentar deh, aku coba ya. Kita login pakai handphone biar sama-sama tahu ya, teman-teman. Aku coba. Kenapa tuh Milendir? Oh iya. Apa? Kenapa tuh? Kalau aku belum pakai tahu gitu.
Chat aja guys, terlalu ramai. Aku tidak bisa mendengar. Oke, kalau misalnya belum bisa, teman-teman taruh komen aja dulu. Aku lagi coba join di handphone ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah berasa seperti ini, kita juga bakal Oke ya, kalau nggak bisa teman-teman satu kelompok kan ada satu laptop ya, Pak Fawas ya. Ada satu laptop kan, guys? Harusnya bisa teman-teman login di situ sih. Jadi kayak grup gonggong, gonggong to the best ya. Pakai laptop aja dulu, guys. Jadi ditaruh di laptop aja dulu satu orang. Oh iya guys, di mobile ini belum support ini ya, belum support edit ya. Jadi untuk sementara kita pakai satu laptop aja dulu bareng-bareng ya teman-teman. Oke? Oke ya. Coba lagi ya, coba aku refresh lagi. Kayaknya di HP belum support guys. Jadi teman-teman boleh komen aja di HP, tapi sekarang kan teman-teman satu orang ada satu laptop ya, satu kelompok satu laptop. Jadi teman-teman kerjainnya di laptop dulu aja, mumpung masih jam pelajaran gitu guys. Oke? Bisa teman-teman? Luti Gedang, Deram-Deram, Mita Rempa sama grup Lendir. Nah, boleh deh kalau di komen dulu ya teman-teman. Nanti setelahnya kita diedit ya di laptop ya. Aku harap ya teman-teman. Oke, di sini ada komen doang nih. Fahri, terus ada siapa nih? Ada Raihan, ada Aisyah, ada Hausna. Nah, ini kan teman-teman udah tadi kan teman-teman sekarang udah pakai laptop satu kelompok satu. Jadi manfaatkanlah laptop itu ya teman-teman ya untuk teman-teman buka Figma-nya per grup. Oke. Oke, itu untuk nama doang nih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini aku mau jelasin lagi ketika teman-teman udah tulis nama seperti ini, teman-teman silakan tulis pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan ke lingkungan sekitar teman-teman. Boleh ke guru, boleh ke teman-teman, boleh ke staff IT, guru-guru tuh juga nggak apa-apa guys. Jadi teman-teman silakan bikin pertanyaan di sini tentang seputaran jaringan gitu teman-teman ya, seputaran jaringan atau seputaran keamanan jaringan atau sebagainya, yang penting tentang jaringan. Ini contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Misal teman-teman mau nanya nih, internet sekolah stabil nggak ya atau sebagainya, teman-teman boleh banget ya. Silakan dibikin pertanyaannya di kolom yang warna hijau yang namanya investigation preparation, teman-teman. Oke. Silakan teman-teman bikin pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan gitu. Nih di sini ya. Oke, di sini ya. Kalau teman-teman merasa buntu, kita bisa menggunakan AI, teman-teman. Tapi teman-teman untuk membantu teman-teman aja menghasilkan pertanyaan gitu ya. Kalau teman-teman buntu, boleh pakai AI apapun, yang penting teman-teman tahu tentang apa itu gitu teman-teman, tentang jaringan itu ya, pertanyaan-pertanyaan, menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tentang jaringan tersebut teman-teman. Oke, silakan diletakkan di warna hijau ini guys. Kalau saya masih belum bisa, tim Luti Gedang, Dram-Dram, dan Mita Rempa, boleh banget teman-teman ini, silahkan teman-teman komen aja, oke? Oke, silakan di komen ya guys. Nih, aku udah lihat nih, ini udah ada beberapa orang nih di sini nih. Oke, di komen dulu guys kita. Ini aku bantu ya untuk tim Gonggong. Teman-teman bisa banget loh guys menggunakan AI untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman tanyain ke si lingkungan sekitar teman-teman gitu ya, entah itu ke guru, ke staff dan sebagainya gitu ya teman-teman. Oke?
Ada yang mau tanyain nggak? Mita Rempa aman? kita simpulkan Aman nggak? apa jenis Halo, halo. jenis nilainya Aman tidak? Halo. yang bisa disimpan dan operasi apa yang bisa kita kerja dengan nilai itu gitu. Maksudnya gimana? Kita coba lihat contohnya. Oke, ini contohnya ya guys. Di sini Nah. ada tipe data yang pertama yaitu integer. Tipe data integer itu adalah tipe data yang menggunakan sebuah angka bulat. Angka bulat ya. Sorry. Oke, udah sampai mana nih teman-teman nih? Kalau ada salah boleh koreksi ya guys. Oke, ini nanti teman-teman bisa dikerjain di rumah. Jadi kalau teman-teman punya laptop di rumah nanti ya teman-teman bisa kerjain ini bareng teman-teman yang lain. Yang penting teman-teman cukup tahu dulu ini pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan nanti di guru-guru teman-teman, oke? Setelah teman-teman nanya, teman-teman masukkan jawabannya di sini, oke? Yang di warna kuning. Jadi teman-teman bikin pertanyaan, kemudian teman-teman jawab. Jawabannya di sini, bukan teman-teman yang jawab ya, tapi guru ataupun staf ataupun teman-teman lain yang diajukan pertanyaannya ini ke warna kuning jawabannya, oke? Ini pertanyaan, ini jawaban, oke? Oke, aman ya sampai sini? Aman, weh. Oke, terima kasih. Aman ya. Nah, ini aku tunggu teman-teman bisa kerjain di rumah ya teman-teman karena kita bakal ada sosialisasi LMS untuk teman-teman belajar di rumah atau di sekolah nanti secara asinkronus tuh gimana. Oke? Oke. Ini sambil aku pantau ya teman-teman, aku kembalikan ke Kak Sani nih teman-teman. Cek cek masuk. Tes 1 2. Buat ya. Cek cukup jelas. Oke, baik, terima kasih Kak Peja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, ini teman-teman kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Tahu. Kayaknya teman-teman kalau nyalakan speaker semua echo, jadi suaranya saling berbalas ya, jadi bergema. Nggak apa-apa, teman-teman bisa jawab via chatting aja. Sekarang kita langsung masuk ke sosialisasi untuk LMS. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat screen saya? Apa yang tampil? Saya kalau share screen saya nggak bisa baca chat ya. Kalau gitu, saya screennya di sini aja. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini sebentar lagi ada kelas yang lain ya teman-teman ya. Apakah ada kelas yang lain? Saya pindahkan screen dulu sebentar. Di laptop saya terlalu banyak yang dibuka, jadi nge-lag. Oke. Ya, screen 1, screen 2. Ini screen 1. Oke, apakah sudah terlihat screen yang saya sharing, teman-teman? Gimana Kak Peja? Apakah sudah terlihat sharingnya?
Sudah. Baik teman-teman. Nah, ini adalah website. Bentar. Saya buka di menu utamanya dulu. Ini adalah website LMS yang akan kita gunakan untuk pembelajaran mandiri teman-teman. Jadi selain teman-teman dapat sesi delivery materi secara langsung via Meet seperti ini, teman-teman juga dapat materi yang bisa teman-teman pelajari sendiri, teman-teman bisa ulang, dan juga ada kuisnya melalui platform atau website LMS Hybrid Industrial Learning.org ini. Saya langsung share panduan penggunaannya biar teman-teman nanti bisa lihat linknya, kemudian cara masuknya, cara mengerjakannya itu di PDF yang dalam hitungan, delay nggak jadi. Dalam beberapa saat akan saya kirim ke grup WhatsApp. Sudah terima? Belum ya, masih loading. Ya, nanti silakan dicek. Tapi sambil itu teman-teman perhatikan dulu di screen saya. Nah, di website ini teman-teman login. Saya logout dulu ya. Nanti tampilannya seperti ini kalau di awal, kalau kita belum login. Nah, ini. Kemudian teman-teman klik menu login di atas sebelah di pojok kanan atas. Kemudian masukkan username sama password. Username sama passwordnya mana, Kak? Nah, itu di PDF sudah saya share linknya. Nanti isinya seperti ini. Oke, wait, masih loading. Di sini ada di PDF tersebut ada link Google Doc. Itu berisi daftar username dan password teman-teman. Nanti silakan masuk sesuai dengan nama atau username masing-masing. Ini passwordnya. Nggak apa-apa, saling melihat. Nanti juga teman-teman akan dikoreksi lagi ya. Jadi di situ ada fitur untuk pergantian password. Jadi teman-teman login menggunakan password. Ini saya saya izin pakai punya Aisyah dulu ya. Saya contohin ya. Aisyah mana Aisyah? Ada Aisyah? Angkat tangan. Saya izin pakai akun Aisyah dulu nih untuk contohin loginnya. Ya, ini username-nya. Teman-teman masukkan ke sini. Kemudian passwordnya. Masukkan ke password. Kemudian login. Oke, otomatis langsung masuk. Dan teman-teman langsung dapat materi. Ini teman-teman klik menu My Courses di sebelah kanan atas. Klik. Nanti teman-teman akan ditampilkan satu buah course yang teman-teman sedang jalani programnya sampai 1 pekan ini ya. Ini klik TKJ Design Thinking Trial. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan masuk ke daftar materi. Nah, di sini materi ini sifatnya kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini dia sequential, artinya berurutan. Jadi teman-teman bisa selesaikan masing-masing itu harus dari awal. Ini yang awal adalah welcome. Jadi teman-teman klik welcome dulu. Kemudian ini ada keterangannya, jangan lupa baca doa sebelum kita mulai belajar. Lalu klik mark as done. Ini diklik. Oke, sampai nanti dia udah hijau, udah done statusnya, baru teman-teman bisa masuk ke materi berikutnya. Bisa masuk ke materi yang di bawah. Nah, ini materi day 1 ini, hari pertama ini ada learning journey, ada link pengumpulan video, dan nah kalau yang seperti ini tidak terikat, tidak spesial. Jadi teman-teman bisa lompat. Tapi kalau yang ada statusnya digembok seperti ini, itu harus berurutan. Jadi harus selesaikan yang di atasnya dulu. Nah, kebetulan di atasnya ini adalah pengumpulan video. Ini bisa lompat. Pengumpulan video. Oh, ini. Yang ini harus dicentang dulu di atas ini, teman-teman. Learning journey-nya harus dicentang dulu di atas. Oke. Setelah itu baru bisa masuk ke day materi. Ini saya lihatkan materinya. Materinya itu biasanya ada 2 atau 1. Ada yang intinya minimal ada artikel
ini khususnya untuk yang teknikal ya. Khususnya teknikal itu ada artikel. Jadi yang di atas ini adalah slide, materi slide. Yang di bawah adalah materi artikel. Nah, kalau sudah teman-teman selesai mempelajari, baca-baca, baru teman-teman klik mark as done. Bisa dipahami, teman-teman? Simple ya? Good. Mantap jempolnya. Appreciate, appreciate. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa masuk ke quiz. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke materi ke hari kedua, hari dan berikutnya, itu belum bisa buka kalau teman-teman belum selesaikan kuisnya. Gitu. Nah, jadi kuisnya ini nggak susah sih, gampang ya, teman-teman bisa baca-baca aja itu relate kok dengan kuisnya. Atau teman-teman pakai AI juga ketemu nanti jawabannya. Ini cuma untuk memverifikasi apakah teman-teman sudah membaca atau tidak. Nah, untuk prakteknya, jadi kan sebenarnya kita ada praktek nih di sini. Itu prakteknya nanti saya akan kirimkan video atau kita enhance bareng di sesi sinkronos secara langsung. Seperti itu. Itu aja teman-teman untuk LMS-nya. Jangan lupa nanti teman-teman ikut panduannya di PDF yang saya kirim. Kemudian ya, manfaatkan waktu yang ada, baca dulu baru ngisi kuis. Jadi kita butuh literasi dan juga iterasi ya teman-teman ya, untuk bisa memperdalam kemampuan kita memahami materi yang sudah kita pelajari. Selain literasi, kita juga butuh iterasi, diulang-ulang pelajarannya, materinya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Kalau cukup, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan cukup terjelaskan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan, bisa tanya langsung direct ke saya atau ke grup ya teman-teman ya. Untuk materi yang sebelumnya dan hari ini, kan sebenarnya hari kedua ini ada materi juga. Itu saya lagi bikinin videonya. Jadi selain teman-teman bisa mempelajari dulu, baca-baca artikel, nanti juga untuk penjelasan di slide-nya akan saya kirimkan videonya. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan ke Peja. Oke, thank you ya Kak Sania. Itu ya teman-teman, jadi bisa belajar dimanapun, maupun di sekolah atau di rumah, teman-teman bisa belajar dimanapun lewat LMS ini teman-teman ya. Jadi nanti silakan di login dulu. Ini kalau di handphone bisa ya Kak Sania? Bisa, di handphone bisa. Nah, bisa. Jadi teman-teman bisa akses juga. Oke, teman-teman, thank you. Kak Sani boleh di stop share screen. Ingat, berarti teman-teman, untuk teman-teman project, tugas teman-teman project ini ya, besok kita bakal ngisi lagi bareng-bareng jawaban